Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 4, kelas 12 MIA 1. Kali ini kami akan membahas tentang fisika inti dan radioaktivitas. Mari kita masuki materi yang pertama. Selamat menyaksikan. 1. Atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu elemen yang merupakan suatu partikel netral di mana jumlah muatan listrik positif dan negatif sama. Berikut adalah beberapa contoh teori atom. 1. Teori atom Dalton. Setiap materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Atom tidak dapat diciptakan, dibelah, atau dimusnahkan. Atom, setiap unsur adalah satu sama lain, tetapi berbeda dari atom semua unsur lain. 2. Teori atom Thomson. Pada tahun 1899, seorang ahli fisika Inggris, Sir Joseph Thomson, mengemukakan sebuah model atom yang disebut dengan model roti kismis. Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel yang bermuatan negatif yang disebut elektron. Namun, teori ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. 3. Teori atom Rutherford. Rutherford mengajukan teori atau model atom sebagai berikut. 1. Atom terdiri atas inti yang bermuatan positif. Inti atom tersebut dikelilingi elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. 2. Secara keseluruhan, atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. 3. Selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk dari gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. 4. Model atom Bohr. 1. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. 2. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom tidak akan berkurang. 3. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Selanjutnya, partikel penyusun inti atom. Inti atom terdiri dari partikel yaitu proton dan neutron. Proton, neutron, dan elektron merupakan subatom. Muatan yang beredar mengelilingi inti atom disebut elektron dikarenakan elektron bermuatan listrik. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron netral. Yang selanjutnya adalah proton dan neutron ini disebut nukleon atau nuklida. Berikut adalah contoh gambar atom. X sebagai nama atom, A sebagai nomor massa, Z sama dengan nomor atom, jumlah atom juga jumlah elektron. Selanjutnya, gaya ikat inti. Gaya inti adalah gaya yang mengikat nukleon-nukleon, dengan kata lain gaya antar nukleon, yaitu gaya antar proton dan proton sama dengan gaya antara proton dan neutron, maupun antara neutron dan neutron. Gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu di dalam inti. Stabilitas inti. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron atau N dengan banyaknya proton atau Z yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, kalau N per Z sama dengan 1, maka unsur tersebut dikatakan stabil. Energi ikat inti. Energi ikat sebuah inti adalah energi yang diperlukan untuk memecahkan inti atom menjadi neutron-neutron penyusunnya, atau neutron dan proton. Contohnya tertera pada gambar. Radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan peristiwa pemancaran sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, atau gamma. Sinar X ditemukan oleh Röntgen pada tahun 1895. Sinar-sinar radioaktif. A. Sinar alfa. Sinar alfa adalah suatu inti induk yang akan memancarkan sinar alfa, akan menghasilkan inti anak yang nomor masanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2. Bisa kita lihat di dalam gambar. B. Sinar beta. Sinar beta adalah elektron, suatu inti induk yang secara spontan memancarkan sinar beta akan menghasilkan inti anak yang nomor masanya tetap dan nomor atomnya bertambah. C. Sinar gamma.
Sinar gamma adalah foton-foton yang memiliki energi paling tinggi karena sinar gamma tidak bermassa dan bermuatan. 3. Peluruhan radioaktif. Peluruhan merupakan peristiwa pemancaran sinar radioaktif dari inti atom agar inti atom radioaktif stabil. A. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif atau A didefinisikan banyaknya inti yang meluruh persatuan waktu atau laju peluruhan inti atom. Tetapan peluruhan atau lambda. Bisa kita lihat untuk penjelasannya di dalam gambar. B. Ada hukum peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif yaitu bisa kita lihat di dalam gambar. C. Paruh waktu. Paruh waktu adalah T/2 adalah selang waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif yang meluruh hingga aktivitas radiasinya tinggal separuh dari aktivitas semula. D. Deret radioaktif. Peluruhan radioaktif berantai adalah proses berantai di mana setiap hasil peluruhan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya masih bersifat radioaktif terus meluruh sampai bersifat stabil seperti di diagram di bawah ini. Contoh soal, suatu zat radioaktif memiliki massa 10 kg. Jika waktu paruhnya adalah 30 menit, maka banyak zat yang telah meluruh setelah 2 jam adalah titik-titik kilogram. Penyelesaiannya adalah NT per N0 sama dengan 1/2 T kecil per T besar. T per 10 sama dengan 1/2, 2 per 0,5. NT sama dengan 10 dikali 1/2 pangkat 2 per 0,5. Jadi NT adalah 9,375 kg. Materi selanjutnya yaitu tentang penerapan radioaktif dalam teknologi. Contohnya ialah isotop radioaktif atau radioisotop. Pembuatan radioisotop dilakukan dalam reaktor pembiak atau reaktor atom yang khusus untuk membuat radioisotop. Penggunaan radioisotop di bidang penelitian, misalnya di bidang ilmu pengetahuan biologi. Para ahli telah menggunakan besi 59 untuk mempelajari sel darah merah manusia. Sel darah merah yang ditandai dengan besi 59 diketahui mempunyai rentang hidup rata-rata 120 hari. Di dalam bidang pertanian, radioisotop dapat digunakan sebagai pembaca atau tracer untuk menganalisis proses fotosintesis. Selain itu, digunakan untuk menghasilkan bibit unggul dengan iradiasi. Misalnya, varietas padi unggul hasil mutasi biji padi dengan radiasi gamma memiliki sifat tahan terhadap beberapa jenis hama dan penyakit. Pemanfaatan radioaktif dalam bidang kedokteran dikenal dengan kedokteran nuklir atau nuclear medicine. Salah satu penggunaan radioisotop dalam kedokteran pengembangannya positron emission tomography atau PET atau magnetic resonance imaging atau MRI dengan menganalisis penyebaran zat radioaktif yang disuntikkan pada pasien. Dokter dapat melakukan deteksi dini kelainan fungsi organ tubuh pasien, terutama organ tubuh yang sangat peka, misalnya otak, pembuluh darah, dan hati. Dengan alat ini memungkinkan dokter mendapatkan gambar 3 dimensi organ tubuh pasien sehingga mempermudah diagnosis. Di bidang industri, radioisotop dapat digunakan untuk mengukur ketebalan bahan dan mengontrol kualitas bahan dengan memanfaatkan sinar gamma yang dipancarkan. Materi selanjutnya yaitu dampak negatif dari limbah radioaktif. Setelah memberikan manfaat radioaktif, juga bisa memberikan dampak negatif yang digunakan secara berlebihan. Dampak negatif dari radiasi zat radioaktif antara lain: 1. Radiasi zat radioaktif dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh dan menurunkan kekebalan tubuh. 2. Radiasi zat radioaktif terhadap kelenjar-kelenjar kelamin dapat mengakibatkan kemandulan dan mutasi genetik pada keturunannya. 3. Radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih sehingga mengakibatkan penyakit leukemia. 4. Radiasi zat radioaktif dapat menyebabkan kerusakan somatis berbentuk lokal dengan tanda kerusakan kulit, kerusakan sel pembentuk sel darah, dan kerusakan sistem saraf. Oleh karenanya, penggunaan zat radioaktif perlu dikontrol dan diawasi.
agar tidak menimbulkan bahaya baik untuk manusia maupun lingkungan sekitar. Jadi, penggunaan zat radioaktif yang berlebihan dan memberikan dampak negatif. Pencemaran radioaktif berupa pancaran radiasi sinar alfa, beta, dan gamma akan sangat membahayakan makhluk hidup sekitar. Salah satunya adalah mutasi gen yang terjadi akibat perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh makhluk hidup. Nah, kita lanjut, yaitu tentang proteksi terhadap radioaktif. Untuk mengurangi zat radioaktif yang telah masuk ke tubuh, diupayakan mereduksi penyerapan dalam saluran pencernaan, menghambat pengendapan di organ tubuh, pengenceran, mengubah sifat kimia material, dan penggunaan teknik kelat. Selain itu, upaya menghilangkan zat kemarin radioaktif pada kulit dilakukan dengan pencucian pada bagian yang terkontaminasi. Cara pengolahan limbah dilakukan dengan mengisolasi limbah tersebut dalam suatu wadah yang dirancang tahan lama yang ditempatkan dalam suatu gedung penyimpanan sementara sebelum ditetapkan suatu lokasi penyimpanan permanennya. Materi yang selanjutnya yaitu reaksi inti. Reaksi inti spontan terjadi pada inti-inti atom yang tidak stabil. Zat yang mengandung inti tidak stabil ini disebut zat radioaktif. Misalnya, ditembakkan partikel alfa pada inti nitrogen, sehingga menghasilkan isotop oksigen dan proton. Contohnya tertera pada gambar tersebut. Secara normal, reaksi inti akan menghasilkan inti baru dengan disertai partikel lain. Inti dengan proyeksi menjadi inti baru dengan partikel. Hukum-hukum yang berlaku pada reaksi inti adalah hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan nomor atom, dan hukum kekekalan nomor massa. 1. Energi reaksi. Energi reaksi inti didefinisikan sebagai energi total yang dibebaskan sebagai hasil dari reaksi inti. Hukum kekekalan energi memberikan energi reaksi Q. Contohnya tertera pada gambar tersebut. 2. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi yang membelah suatu inti berat ketika ditembaki oleh partikel atau proton yang berenergi tinggi yang keluar dari siklotron atau ketika menyerap neutron lambat atau terjadi dalam reaktor nuklir. Contohnya tertera pada gambar tersebut. Yang ketiga, reaksi fusi. Reaksi fusi adalah bergabungnya dua inti ringan menjadi sebuah inti lebih berat sambil membebaskan atau memproduksi energi sangat besar. Untuk berlangsungnya fungsi, diperlukan suhu yang sangat tinggi atau dalam orde 10�8 Kelvin. Contoh radioisotop. Yang pertama, di bidang peternakan. A. Mendayagunakan pakan ternak. Namanya adalah Urea Morales Multinutrient Block atau MMB. Biasanya digunakan untuk hewan mamalia, di mana ini mempercepat perkembangannya, gemuknya, bobotnya, dan meningkatkan kualitas juga produksi susu ternak dan mempercepat reproduksi. Yang B. Memproduksi vaksin anak ayam yang mengakibatkan penggemukan hewan ternak, peningkatan daya tahan ternak terhadap penyakit, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat radioisotop di bidang pertanian. A. Digunakan untuk mendapatkan varietas tanaman yang unggul. B. Pemberantasan hama dengan cara memandulkan hama. Yang ketiga, di bidang kedokteran. Yang pertama digunakan sebagai diagnosis penyakit. Yang kedua digunakan sebagai pengobatan atau terapi. Yang ketiga digunakan sterilisasi alat-alat kesehatan. Yang keempat, bidang industri. Digunakan pada benda yang akan dilihat keadaan bagian dalamnya. Dan yang kelima adalah di bidang energi sebagai PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itulah manfaat dari radioisotop. Dampak dan proteksi radioaktif. Radioaktif juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan tubuh, antara lain 1. Dampak radiasi nuklir pada otak manusia. Radiasi nuklir yang sangat tinggi dapat membuat sel-sel otak menjadi rusak dengan seketika. 2. Dampak menyebabkan kulit terbakar. Api saja dapat membakar kulit manusia, apalagi jika terpapar radiasi nuklir yang sangat tinggi. Yang ketiga, gangguan kelenjar gondok. Yang keempat, kerusakan jantung. Dan kelima, rusaknya saluran reproduksi. Saat sinar radiasi nuklir mengenai organ reproduksi,
maka akan membuat pembelahan sel pada organ reproduksi menjadi sangat cepat. Hal ini sangat menyebabkan seseorang menjadi mandul. Proteksi radioaktif. Proteksi radioaktif bertujuan melindungi para pekerja radiasi serta masyarakat umum dari bahaya radiasi yang ditimbulkan akibat penggunaan zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya. Prosedur yang dapat dipakai untuk mencegah dan mengendalikan bahaya radiasi sebagai berikut. 1. Meniadakan bahaya radiasi. 2. Mengisolasi bahaya radiasi. Yang ketiga, mengisolasi manusia dari bahaya radiasi. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Semoga materi yang kami jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui tentang fisika inti dan radioaktivitas. Terima kasih, kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak telah menonton video kami dari awal hingga akhir.